Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang konsep dasar kerajaan Islam. Nah, di konsep dasar kerajaan Islam yaitu ada masuknya Islam ke Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori. Nah, yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menerangkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Nah, berdasarkan tokoh Snok Hugrange dalam El Arabi Atlas Indies, di dalamnya diterangkan bahwa hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama berlangsung. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera juga menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Nah, hal ini juga didasari pada bukti yaitu batu nisan di Pasai, utara Sumatera pada 1428 Masehi. Nah, batu nisan ini mempunyai kemiripan dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Jawa Timur. Nah, kemiripannya ini yaitu mirip dengan bentuknya itu sama dengan yang ada di Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini pertama kali diutarakan oleh Hamka dalam perhelatan Dis Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Nah, teori Hamka ini menjelaskan bahwa Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti oleh Persia dan Gujarat. Namun, ia menerangkan bahwa masuknya Islam adalah sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu 7 Masehi, atau abad pertama Hijriah. Nah, alasan yang mendasari penjelasan tersebut adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam ada di tangan khalifah. Dengan kepemimpinan ini, Islam disebarkan sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, juga Spanyol. Semasa dinasti Umayyah, perluasan berlanjut sampai ke Nusantara. Ada pendapat dari sejarawan Thomas W. Arnold mengatakan bahwa teori pedagang Arab ini menyebarkan Islam saat berdagang. Bahwa pedagang Arab memimpin pemukiman di pesisir pantai utara Sumatera. Para pedagang itu kemudian menikah dengan penduduk asli atau penduduk lokal. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jainingrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad 13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan budaya Persia. Nah, buktinya adalah pada peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau syahidnya Husain yang terwujud dengan tradisi memasak bubur suro. Di samping itu, pada bulan Muharram di Minangkabau juga dikenal sebagai bulan Husain. Sementara itu, Sumatera bagian tengah terdapat tradisi mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Teori Persia ini juga didukung melalui kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Ada pula penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kemiripan terakhir adalah pada nisan kubur Malik Saleh dan Malik Ibrahim yang dipesan dari Gujarat serta terdapat pengakuan masyarakat Islam atas mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Yang ketiga ada teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi.
dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Nah, diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Seperti yang kita tahu, kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kesultanan Demak. Seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Nah, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina yaitu Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai dan bertahap, sehingga penyebaran Islam di Nusantara tidak menimbulkan konflik dan ketegangan sosial di masyarakat. Dengan cara damai, masuknya Islam disambut baik oleh penduduk, baik dari kalangan raja sampai rakyat biasa yang tidak memiliki kedudukan tinggi. Nah, setelah itu ada saluran penyebaran Islam ke Indonesia. Ada 6 saluran penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, seni budaya, dan dakwah. Melalui saluran itulah agama Islam berkembang pesat, dan juga ada beberapa faktor lain yang memudahkan perkembangan Islam pada masa itu. Antara lain, yang pertama, syarat masuk Islam cukup mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, cara-cara beribadahnya sangat sederhana. Yang ketiga, tidak mengenal status sosial. Jadi, kedudukan rakyat sama semua di agama Islam. Nah, ada saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang pertama. Peran perdagangan dalam penyebaran Islam berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-16, di mana wilayah Nusantara sangat ramai sebagai tempat berkumpul pedagang-pedagang dari luar seperti Arab, Persia, dan Gujarat. Keberadaan pedagang tentu tidak berlangsung singkat. Mereka harus menunggu kapan untuk berlayar karena kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin. Oleh sebab itu, mereka sebagian tinggal di pesisir pantai dalam kurun waktu lama. Lamanya mereka tinggal mempengaruhi keadaan sekitar, di mana agama Islam mulai dikenal dan berkembang melalui pesisir dan terus-menerus mengalami perkembangan. Saluran penyebaran Islam kedua yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang yang tinggal sementara di pesisir pantai menikah dengan orang-orang pribumi. Pernikahan tersebut membuat pedagang dari luar ini menetap dan memiliki keturunan yang kemudian memeluk Islam. Sebelum menikah, mempelai wanita juga harus memeluk agama Islam dengan mengucap kalimat syahadat. Adanya pernikahan mempengaruhi jumlah pemeluk Islam yang semakin bertambah banyak. Yang ketiga, ada saluran pendidikan. Proses penyebaran agama Islam melalui pendidikan terjadi di pondok-pondok pesantren yang saat itu didirikan oleh para ulama dan kiai. Mereka tinggal di pesantren sembari menuntut ilmu agama Islam. Kemudian, setelah lulus, kembali ke daerah asalnya untuk menyebarkan ajaran yang telah dipelajari saat di pesantren. Melalui cara ini, Islam tidak hanya berkembang di pesisir pantai, tapi mulai masuk ke daerah-daerah di pedalaman.
Yang keempat ada saluran ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bersifat magis, artinya telah bercampur dengan hal-hal berbau mistik. Para ahli tasawuf biasanya dibekali keahlian di bidang pengobatan dan memiliki kekuatan magis. Menurut sejarahnya, ajaran tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13, namun baru berkembang cukup pesat pada abad ke-17. Yang kelima ada saluran seni budaya. Saluran penyebaran Islam keempat ini melalui bidang kesenian. Beberapa seni pertunjukan yang digunakan diantaranya seperti gamelan yang dilakukan oleh Sunan Derajat, wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dan gending, lagu-lagu dengan syair dasar Islam, dan beberapa nasihat. Ada juga seni sastra berupa hikayat dan babat dalam bahasa Melayu. Melalui seni, Islam berkembang sangat pesat karena sangat menarik perhatian banyak orang. Yang terakhir ada saluran dakwah. Penyebaran agama Islam melalui dakwah dilakukan oleh 9 wali atau disebut dengan wali songo. Peran wali dalam proses islamisasi di Indonesia sangat aktif, maka dari itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Berikut nama ke-9 wali tersebut. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Persia, dikenal dengan nama Sunan Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Giri, yang keempat ada Sunan Muri, yang kelima ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Kudus, yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, yang ke-8 ada Sunan Bonang, dan yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.